ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Royal Fatimah Maskui, dan pemirsa Najia TV, pendengar setia Radio Pasaran FM dimanapun antum berada, azinallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, illadzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir dalam kajian rutin yang kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, anak keturunannya, istrinya dan sahabatnya, serta umat yang terus menjalankan tuntunan agamanya sampai akhir zaman. Dan semoga kita juga yang berhadir menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan di atasnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan pembahasan di kitab hadis Taisirul Alam Syarhul Umdatul Ahkam ini. Kita telah membahas hadis 9 ya. Dan malam ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-10, al-hadis al-ashir. Hadis yang ke-10. Diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafzin akhar ra'aitu Aba Hurairah yatawadda'u faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibain thumma ghasala rijlaini hatta rafa'a ila as-saqain ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة محجلين من النار محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughu al-wudu. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjut hadis yang ke-10 ini, di mana hadis ini datang dari Nu'aim al-Mujmir, datang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi SAW bahwa beliau telah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, yud'auna yaumal qiyamah. Yud'au itu diseru, ya, diseru pada hari kiamat, ghurran muhajjalin. Nah, itu namanya ghurran muhajjalin. Apa? Nanti kita lihat apa itu ghurran muhajjalin. Min atharil wudu, itu bekas-bekas wuduk. Jadi dia diseru ya pada hari kiamat dengan ghurran muhajjalin. Karena bekas-bekas wuduk. Maka barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjang atau menambah air wuduknya, maka hendaklah dia lakukan, atau dia menambah bekas wuduknya tadi, ya. Hendaklah dia lakukan. Nah. Dalam lafaz yang lain dikatakan oleh ya perawi hadis ini, aku melihat Abu Hurairah berwuduk.
Aku pernah melihat Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhahu, maka dia basuh mukanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, hatta kada yablughu mankibain, sehingga sampai melebihi dari dua mata sikunya, melebihi, ya. Thumma ghasala rijlai, kemudian dia membasuh kedua kakinya, hatta rafa ila saqai, sampai ke betisnya, ya, sampai kedua betisnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, diseru nanti pada hari kiamat, muhajjalin min atharil wudu, itu dengan muhajjalin, ya, dengan bekas-bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang sanggup, hendaklah dia menambah, ya, dari bekas-bekas wudu itu, maka hendaklah dia lakukan, menambah dari batasannya, ya. Dalam lafaz Muslim disebutkan, aku mendengar Khalili, kekasihku, ya, yaqul tablughul hilyah minal mu'min, itu sampai perhiasan dari seorang mukmin itu, haitsu yablughul wudu, sampai bekas-bekas wudu atau pancaran cahaya dari qurrah muhajjal itu sampai di mana bekas wudu itu terakhir, ya. Nah, kini kita lihat beberapa kata-kata asing dari hadis ini. Gharibul hadis. Gharibul hadis. Apa yang dimaksud yud'auna? Ya. Inna ummati yud'auna. Yud'auna di sini disebut itu dalam kaidah nahwiyah itu mabni lil majhul, dengan berawalan diseru. Ay yunaduna nidaan syarif wa takrim. Nah, di sini diseru nanti pada hari kiamat orang-orang yang berwuduk tanpa bekas wuduknya itu dengan seruan yang tasyrifin wa karim, dengan seruan yang dengan seruan yang kemuliaan, dengan seruan kemuliaan dan kehormatan. Ya, itu dia diseru pada hari kiamat. Nah, itu maksud dari yud'aun. Kemudian ghurran. Tadi ada ghurran muhajjalin. Apa yang dimaksud dengan ghurran itu adalah dengan dhammah al-ghain, ya, ghurran, wa tasdidir ra, dan mentasydidkan ra. Itu jamak dari aghar. Asluha lum'ah baydha fi jabhatil fars. Itu asal katanya itu adalah, kalau kita melihat di unta itu, di kuda ada warna-warna putih, nah, dan terpancar fantalakat nuri ala nuri wujuhim, itu nanti, ya, akan memancar dari wajah wudhu orang yang berwuduk itu. Jadi ghurran itu adalah asal katanya ada di kepala atau di kepala faras kuda itu adalah warna putih. Dari jauh kelihatan, ya. Dari jauh kelihatan warna putih ini. Nah, seperti itu nanti orang yang berwuduk di dunia ini nanti akan bercahaya mukanya karena bekas wuduk. Itu maksudnya, Pak. Muhajjalin minat tahjil, yaitu wa bayad yakunu fi qawaimil faras, wal murad huna nurul kain fi hadhihi al-a'dha' yaum al-qiyamah tasbihan bi tahjil faras, ya, yaitu putih, warna putih yang ada di kepala kuda tadi, ya, kepala kuda. Yang dimaksud di sini adalah yaitu anggota wuduk dari orang yang berwuduk, ini disebut dengan tahjil al-faras, yaitu bagian depan bagian depan kuda tadi. Nah, jadi dia urrah al-muhajjalin.
bercahaya dia. Kita membedakan ada kuda macam ya Pak, ada warna-warna yang apa, yang warna biasa, macam-macam warna unta apa kuda itu. Tapi kalau ada yang berbeda dia, ada yang putih, ya belang dia. Dari kejauhan akan nampak dia membedakan ya dengan kuda-kuda yang lain. Dari jauh kelihatan. Begitu nanti dari jauh kelihatanlah wajah-wajah orang mukmin yang berwuduk di atas dunia ini, membedakan dengan manusia-manusia yang lain. Akan beda tampaknya, bercahaya. Nah, ikhwan sekalian, min atharil wudu itu adalah illat lil ghurrah, itu wa tahjil. Itu karena kenapa dia bercahaya? Itu karena bekas-bekas wudu. Bekas wudu yang dia lakukan. Akan nampaklah cahaya tadi. Nah, apa tadi ikhwan sekalian Allah, kita lihat maknal ijmali. Makna dari hadis ini secara keseluruhan. Apa kandungan daripada hadis ini? Yubashirun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sahamu bi alamatil fasl. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar, memberi berita, ya. Al-bushra. Jadi Rasulullah itu adalah basyiran wa nadhira. Salah satu sifat Rasulullah itu adalah basyiran, memberi kabar gembira dan kabar bertakut. Maka dalam hadis ini busra, kabar gembira, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahu umatnya, Allah Subhanahu wa taala nanti ya akan memanggil dengan penuh panggilan kehormatan ya dan kemuliaan di antara umat-umatnya itu yang mereka berwuduk di atas dunia ini, ya. Dan itu adalah di antara sekian banyak manusia yang berada pada hari kiamat. Ya, kita bayangkan ikhwah sekalian, seperti yang disampaikan ya, bahwasanya bagaimana peristiwa hari kiamat, ya. Sehingga mulai dari Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul semuanya di padang mahsyar, ya. Sampai kisahnya panjang ini, sampai ya mereka meminta syafaat, ya, mulai dari Nabi Nuh ya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan cepat hisab. Nah, di situ masing-masing umat akan menemui para nabinya. Dan syafaat khassah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Syafaatul uzma, ya. Syafaatul ammah, syafaat secara umum. Tapi ada nanti syafaatul khassah, itu khusus kepada umatnya yang setia menjalankan terus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya. Ini yang ditunggu, ya. Nanti Allahumma ya yassir umurana, semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga kita adalah termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ummati, 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 kata Rasul. Umatku, umatku. Ini yang ditunggu di Telaga Haud. Semoga kita semua yang berhadir dan yang mendengarkan dan yang menyimak berdoa senantiasa kepada Allah agar kita termasuk dari golongan yang ditunggu oleh Rasulullah SAW di Telaga Haudnya. Jangan sebaliknya. Kenapa? Karena nanti ada juga di antara umat Nabi SAW yang diusir oleh malaikat. Diusir oleh malaikat di sisi Rasulullah SAW. Kemudian ummati, ummati, umatku, umatku, kata Rasulullah. Fa innaka la ta'lam madza yaf'al ba'dak, atau kama qala. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, ya, menambah-nambah, ya, melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita khawatirkan, ikhlas sekalian, yang kita takutkan adalah terusir dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa agar kita tawaffani musliman, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan mukmin dan pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Ini, ya. Nah, kabar gembira ini, ya, kemudian
disampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil ya orang-orang yang berwuduk nanti itu dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang terhormat. Haitsu yunaduna fayatuna ala ru'usil khalaiq, ya, yaitu mereka akan dipanggil, diseru, sehingga dia ya dapat berhadir dia di antara sekian banyaknya makhluk yang hadir di padang mahsyar itu, diseru. Subhanallah, ya. Ini kebahagiaan, Pak. Coba kita bayangkan dari sekian banyak kaum muslim dalam sebuah lapangan misalnya, dalam sebuah lapangan, ya, dalam sebuah anugerah misalnya, malam anugerah, kita dipanggil nama kita dengan penuh kemuliaan. Subhanallah, ya. Sekian banyak manusia yang hadir, kita disebut, dipanggil. Apalagi yang memanggil kita ini adalah Rabbul Izzati wal Jalal, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini yang memanggil kita, ya. Subhanallah. Ini ikhwas sekalian ini, Allah, gambaran kita yang melazimi dan menjaga wudhu. Bagaimana kondisi mereka? Tatala'a'u wujuhahum, tatala'a'u, itu bercahaya, berseri-seri, ya, berseri-seri wajah mereka. Jadi kalau wajah orang kafir gubar, yaitu dengan penuh debu, ya, hitam, Pak, hitam, ya. Walaupun nanti orangnya hitam, pekat, ya, beda, dia bercahaya. Nah, maka di sana itu nanti, ya kan kita lihat, Pak, ya, di dunia ini, ya, ada orang itu wajahnya kulitnya hitam tapi bercahaya. Ada yang putih tapi kusam, enak. Nah, itu di dunia saja. Di Indonesia saja sudah dilihatkan. Ini nampak wajah orang yang sering wuduk, ya Pak. Wajah yang selalu disirami air wuduk, wajah yang selalu menjaga sholat, berbeda dengan wajah orang yang tidak pernah sholat. Walaupun gagah nampaknya, pakai macam, ya, tapi kelihatan gersang. Apalagi wajah orang kafir. Nah, wajah kita nanti ya ta'ala, yaitu bercahaya, berseri. Wa aidihim, ya, dan tangan-tangan mereka sudut tadi, ya, bercahaya. Warjulihim, dan kaki-kaki mereka itu binur, dengan cahaya. Jadi wajah kita, tangan kita, kaki kita bekas wudhu itu nanti bercahaya di yaumul mahsyar kelak, di yaumul kiamah. Wa dzalika atharun min athari hadhihi al-ibadah al-'azimah, ya. Yang demikian itu apa? Ini adalah athar, bekas-bekas dari ibadah yang agung ini, ibadah yang mulia ini. Jadi ikhwas sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, bekas wuduk kita itu nanti seperti yang kita sebut. Kenapa? Karena begitulah, ya, keagungan, kemuliaan wuduk yang kita kerjakan. Ini asar ibadah yang mulia ini. Maka jangan kita sepelekan, ya, dan hendaklah kita selalu menjaga wuduk, menjaga air wuduk. Kalau bisa usahakan terus agar wuduk kita jangan putus, ya, seperti amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, ya. Putus wuduknya kemudian berwuduk lagi, ya. Walaupun itu sulit, Pak, tapi mohon kita, ya, agar kita senantiasa dalam toharah, dalam keadaan suci. Kalau seandainya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan suci, ya, enggak putus langsung wuduk. Nah, ini menjaga wuduk. Ini salah satu keutamaan yang besar. Tidak saja kita mau sholat, tapi, ya, kalau batal berwuduk lagi. Nah, inilah yang diamalkan oleh Bilal sehingga terdengar terompahnya di surga itu. Subhanallah. Nah, ikhwan sekalian berdoa. Wa hiya al-wudu, ya, dan dia itulah wudu alladzi, yang telah dirutinkan, ya, oleh yang melakukannya dan membasuh semua anggota
tubuhnya, anggota wudunya untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lakukan berwudu itu untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berwudu itu hanya mengharapkan ridho Allah. Dan juga mengharapkan wa talaban li thawabi, untuk mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Kita mendapatkan, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana jazaa'u bihadhil mahmadah al-azimah al-khassah. Maka inilah ya balasan bagi mereka, yaitu pujian ini yang agung, yang khusus, ya, diberikan kepada kita, keutamaan, ya, balasan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, balasan yang agung. Dengan apa tadi? Kita diseru dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang terhormat. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang sanggup untuk memanjangkan bekas-bekas wudu ini, tanda-tanda ini, maka hendaklah dia lakukan. Kalau dia panjang dia, ya. Karena semakin panjang dia membasuh dari anggota wudunya itu, semakin panjang tanda-tanda urwah muhajalin tadi. Ya. Ini kata Abu Hurairah. Ya, nanti kita lihat takliknya apa ya. Karena cahaya ini akan sampai, ya, dari batas akhir air wudu. Batas akhir air wudu. Di mana? Sampai situ bercahayanya. Nah, itu kata Abu Hurairah, perawi hadis, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan di kalangan para ulama, al-khilaf fi italatil ghurrah, yaitu terjadi perselisihan pendapat, itu untuk memanjangkan bekas wudu tadi. Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, di sinilah fikihnya, ya, kandungan hadis ini kita lihat. Ikhtalafa ulama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu batasan yang diperintahkan, ya, membasuh anggota wudu itu dari wajah, kedua tangan, dan kedua kaki berwudu. Bagaimana sebenarnya? Karena kita telah membahas hadis dan ayat tentang batasan-batasan wudu. Maka jemaah dirahmati Allah, jumhur telah sepakat, ya, berpendapat, jumhur ulama berpendapat bahwasanya menambah dari batasan anggota wudu itu istihbab, itu hukumnya sunnah. Nah, disunnahkan menambah dari batasan tadi, 2 pergelangan mata kaki, mata tangan, atau 2 mata kaki. Dan itu pendapat siapa? Jumhur para ulama. Tetapi ada pendapat Imam Malik, dan ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya tidak disunnahkan. Ini terjadi perselisihan, tidak disunnah, ila ada istihbab, tidak disunnahkan menambah, ya, dari batasan yang telah disebutkan, ya. Ini pendapat Imam Malik, menguatkan pendapat Imam Ahmad. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih, ini yang di mana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu adamu istihbab, tidak menambah, ya, tidak sunnah menambah dari batasan yang telah disebutkan oleh Rasulullah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, ya, pendapat Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, dan juga guru kita, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Wa ayyadu ra'yahum, dan mereka menguatkan pendapat mereka dengan
dengan argumentasi dan dalil berikut ini. Ini dia untuk menguatkannya. Yang pertama, dalam pandangan yang mengatakan ya tidak boleh ditambah, cukup yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Pertama, ya ini dalil mereka atau argumentasi mereka, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syekh Abdul Rahman Sa'di yang lainnya tentang alasan kenapa tidak disunahkan menambah. Ya, yaitu menambah melebihi yang pertama ya, mujawaz mahalil farad, melebihi batasan yang telah difardukan itu, ala innaha ibadah, karena itu adalah ibadah. Dan di situ dibutuhkan kepada dalil. Nah, itu alasannya, butuh dalil yang kuat. Nah, ini yang perlu kita mengkaji kuas sekalian ya dalam sebuah hadis itu kemana nanti pendapat para ulama. Dan hadis yang wal hadis alladzi ma'na la yadullu alai, dan hadis yang kita bacakan tadi yaitu dengan menambah itu akan menambah dari batasan itu bukanlah menunjukkan maksud itu ya, bukan menambah batasan air wudhu itu ditambah. Wa inna ma yadullu ala nur aqdal wudhu, dan sesungguhnya itulah hanya menunjukkan cahaya dari anggota wudhu pada hari kiamat. Itu hanyalah menunjukkan ya bekas wudhu itu dengan cahaya pada hari kiamat. Ini argumentasinya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ya. Karena Abu Hurairah tadi yang meriwayatkannya ya. Karena dia kalau siapa yang sanggup untuk menambahkan, maka hendaklah dia menambah dari batasan wudhu tadi. Nah, menurut pendapat dari Ibnu Taimiyah dan ulama kita seperti ini yang tidak mengatakan itu sudah ya, adalah itu hanya dipahami sendiri oleh Abu Hurairah. Ya. Apa itu tadi? Nah, ini khilaf para ulama ya, agar dipahami. Yaitu wahdahu minal hadis, dipahami sendiri oleh Abu Hurairah. Dan wala yusaru ila fahmihi ma'al ma'arj ar-rajih, itu tidak mendukung kepada pemahaman yang lebih kuat, yaitu rajih. Adapun perkataan Abu Hurairah itu faman istata'a ila akhirih, kalau siapa yang sanggup ya itu kan, maka hendaklah lakukan, dan sampai terakhir di situ mereka merajih farajah annaha mandarajun min kalami ibarah. Jadi ini hanyalah datang dari perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia argumentasi yang pertama Pak, yaitu bahwasanya tidak sunnah kita menambah dari batasan anggota wudu. Yang kedua, kalau sekiranya ya ini dibolehkan ya, itu menunjukkan bahwasanya batasan wajah itu melewati sampai nanti ke rambut, ya kan sudah dijelaskan wajah itu ya. Kalau ditambah lagi kan akhirnya nanti dibasuh rambut di kepala, ya kan? Karena sudah jelas wajah itu kan ujung rambut, ya kan? Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau melebihi lagi tentu yang dibasuh lagi rambut di kepala. Dan ini bukanlah dimaksud dengan ghurrah, ya. Ini bertentangan dengan tadi. Nah, itu dia pendapat yang kedua, argumentasinya. Jadi pendapat yang menambah tadi adalah ini yang dilemahkan oleh kedua ini, oleh pendapat Ibnu Taimiyah dan kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga, tidak dinukil, lam yangkul, tidak pernah dinukil dari seorang sahabat pun Nabi SAW, ya, tidak pernah dinukil dari seorang pun sahabat Nabi SAW bahwasanya mereka memahami dengan pemahaman seperti ini, ya.
yaitu dengan melebihi batasan-batasan anggota wudhu, ya, batasan anggota wudhu yang telah difardukan, ya. Tetapi ini adalah dinukil saja dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dia itu, ya, karena yastatiru khasyata min astaghrad annas. Dan Abu Hurairah itu sendiri dia mengamalkan dia sendiri yang mengamalkan itu, ya, menurut pemahaman dia. Ini yang dijelaskan oleh para ulama yang seperti Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Yang keempat adalah sesungguhnya setiap, ya, orang yang berwudu, ya, melakukan wudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disebutkan illa annahu, bahwasanya, ya, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kan itu yang kita bahas pada hadis sebelumnya, ya. Jadi orang yang mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka itu tidaklah membasuh wajah, kedua tangan dan kedua tangan sampai kedua mata kaki, dan dua kaki sampai ke dua mata kaki. Jadi mereka tidak pernah melebihi itu, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat melihat wuduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan inilah yang disebutkan juga dalam kitab Fathul Bari oleh bahwasanya riwayat itu, ya, tidak datang dari sahabat Nabi SAW yang 10. Artinya pernah dari seperti yang dekat dengan Rasulullah SAW, kecuali datang sendiri dari Abu Hurairah, ya, dari hadis yang kita bacakan ini. Nah, maka demikian, ya, ikhwah sekalian, pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan Syekh As-Sa'di ini itu landasannya dengan pendalilan yang kuat. Kemudian argumentasi yang kelima adalah ayat-ayat yang mulia yang telah kita bacakan pada sebelumnya itu, faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Ini membatasi, ya. Dalam firman Allah ini telah membatasi mana batasan-batasan fardu yang disuruh kita membasuh anggota wudu. Sudah ditentukan. Seperti dua mata siku ilal mirfaqain. Ini jelas, ya, dua mata siku, ya. Mana mata siku? Atau ilal ka'bain, dua mata kaki. Ya, itu jelas disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan itulah, ya, di antara min awakhir Al-Qur'an nuzulan, ya, itu yang datang dari ayat-ayat yang terakhir dari Al-Qur'an, ya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadi Al-Arwah, ya, dikeluarkan juga oleh Sahih Bukhari dan Muslim dalam lafaz Imam Muslim, bahwasanya Abu Hazam mengatakan, ya, Abi Hazam mengatakan kuntu khalfa Abu Hurairah. Ini aku di belakang Abu Hurairah dan dia sedang berwudu li shalah. Untuk berwudu untuk salat. Ya, ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Abi Hazam melihat Abu Hurairah sedang berwudu. Fa kana yamudu yadahu. Maka dia membasuh tangannya atau menyingsing lengannya sampai ke ketiaknya, ya. Fakultu ya Abu Hurairah, dia masuk sampai ke ketiaknya ini, ya kan? Dia kan harusnya sampai sini, dia masuk sampai ketiaknya, ya. Dilihat langsung oleh Abu Hazam, maka ditanya oleh Abu Hazam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wudu apa ini, ya? Wudu apa ini? Faqala ya Banu Faruh, ya. Ini untuk panggilan orang awam, orang ajam. Antum hauna, kamu sedang di sini, ya.
Jadi Abu Hurairah tidak menyangka ada Abu Hazam melihat dia wudu. Maka disangkal oleh Abu Hurairah, "Lau alimtu annakum hahuna." Seandainya aku mengetahui kalian berada di sini, aku tidak akan wudu seperti wudu ini. Ya. Itu berarti amalan dia sendiri. Ya Bani Faruq ya. Sami'tu Khalil yaqul, aku pernah sahabat kekasihku mengatakan, "Tablughu hiyah minal mu'min haitsu yablughu wudu." Yaitu cahaya akan bercahaya sampai batasan mana dia membasuh wudunya. Itu yang dipahami oleh Abu Hurairah sendiri ya. Jadi yang pahami sendiri bukan dipahami oleh jumhur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu berhujahlah ya dengan ini ya apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya membasuh anggota dan menambahkan itu untuk mendapatkan cahaya ini adalah ya telah dipahami oleh sebahagian daripada mazhab Hanifah, Syafi'i dan Hanabilah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyederhanakan ya untuk membasuh wajah, kedua siku, kedua mata kaki. Inilah yang dipahami oleh para ulama ya. Inilah yang membantah mereka. Walihada untuk itu fa inna as-sahih, maka sesungguhnya yang benar adalah annahu la yustahab, bahwasanya dia tidak disunnahkan untuk menambah dari batasan wudu tadi untuk mendapatkan ghurrah muhajjalin. Wa huwa qaulu al-Madinah, itulah aqwal penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu beramal ya, karena yang di dalam mazhab itu kalau aqwal Madinah, perkataan penduduk Madinah itu mereka turun temurun ya, melihat dan menyaksikan bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena mereka mendekati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ikhwas sekalian, untuk membantah daripada hadis yang telah datang dari Ahmad tadi. Nah, kita pahami lagi wal hadis, dan hadis itu ya, ini kita pahami lagi ya supaya jangan rancu nanti pemahamannya. Kok bertentangan pula dua hadis ini kan itu ya. Wal hadis la yadullu ala itulah. Nah, hadis yang kita maksudkan tadi itu tidak menunjukkan untuk menambah dari batasan wudu. Nah, ini kata Pak Syekh di sini. Karena sesungguhnya hiasan itu atau zinah itu, cahaya itu fisa adil wa ma'sab ya, di anggota tubuh, anggota wudu itu yang tersiram, tidak di anggota tubuh yang lain, atau tidak di siku ataupun tidak di bahu ya. Tapi adalah sampai yang telah dibatasi tadi, yaitu dua mata siku dan dua mata kaki. Nah, barang siapa yang adapun perkataan dari Abu Hurairah tadi, faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyafal, maka barang siapa di antara kalian yang ingin sanggup untuk melakukan ya menambah ghurrahnya itu, maka lakukan. Ini adalah tambahan saja dalam hadis ini, itu bukanlah perkataan Rasulullah SAW, tapi itulah hanya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, menjelaskan bagaimana ya para hufaz ya memperhatikan, melihat para muhaddisin melihat hadis ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bukanlah perkataan dari Rasulullah, tetapi murni dari perkataan Abu Hurairah. Nah, ini mungkin ikhwan sekalian yang kita maksudkan dalam hadis ini ya, bahwasanya kita mengharapkan ghurrah muhajjalin, cahayanya itu adalah bekas-bekas wudu, dan itu hendaklah kita menjaga agar batasan-batasan wudu tadi betul-betul ya kita basuh dengan sempurna. Wallahu taala alam. Dah masuk ya. Kalau sudah masuk, kita lanjutkan dengan azan. Insyaallah setelahnya kita lanjutkan dengan pertanyaan ya Ustaz ya.
Barakallahu fiik. Cukup satu hadis ini, ya, hadis yang ke berapa tadi? Asyarah, hadis yang ke-10. Semoga Allah beri kepada kita keutamaan, keberkahan ilmu, dan selanjutnya untuk berikut hadis-hadis berikutnya. Wallahu taala alam. Kita skor dulu untuk salat Isya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Baiklah, Bapak dan ikhwah sekalian, yang di sesi kedua ini kita akan bersoal jawab dari materi yang kita bacakan tadi, yaitu hadis yang ke-10 dari kitab yang kita bahas, yaitu Syarhul Umdatul Ahkam, yang telah kita kupas tadi tentang pembahasan hadis seputar keutamaan wudhu. Kalau ada yang dipertanyakan, falyatafaddal, kita akan berusaha untuk menjawab semampu kita, kalau tidak kita akhirkan. Dan juga dengan pertanyaan yang di luar tema, kalau ada silahkan. Boleh, silakan. Oke. Hah? Ipar. Ya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sahih hadisnya, kata Rasulullah SAW, alhammu wal maut, ya. Ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa itu? Ini fitnah yang besar nanti kalau ipar yang berada dalam satu rumah atau dalam satu atap, ya, karena terjadinya perbuatan yang tercela. La haula wala quwata illa, kita berlindung kepada Allah agar kita menjaga diri kita iffah, ya. Apalagi ini karena orang di luar itu tidak menyangka, ya, bahwasanya kita kan satu keluarga, ya, satu keluarga, dan dorongan untuk terjadinya perbuatan yang tercela ini sangat diambil oleh syaitan untuk mengganggu kita dan menggoda kita dengan fitnah jalan ini. Bagaimana jalannya? Solusinya adalah berikan batasan-batasan, ya, batasan-batasan yang bisa menjaga kita dari fitnah. Tentu inilah ujiannya kepada kita sebagai ipar. Kita anggap ini adalah waspada dengan kehadiran fitnah dari godaan syaitan tadi. Kalaupun kita tidak bisa, ya, mengasingkan rumah, atau lebih baik itu diutamakan pisah rumahnya, ya. Karena kita tidak akan mampu melawan atau tipu daya syaitan yang sangat luar biasa mengganggu kita dalam fitnah ini, ya. Karena alhammu wal maut, hendaklah hati-hati, dan nasihat kita adalah kalau bisa untuk dipisah. Kalau untuk sekali dua kali kita berkunjung, bersilaturahmi, ini tidak mengapa, karena terjadi banyak, Pak, ya. Apalagi di zaman sekarang, dia seorang suami yang tinggal di rumah sementara istrinya bekerja, ya. Istri bekerja, kemudian adik ipar atau kakak ipar berada di rumah. Ini lebih bahaya fitnahnya. Terjadinya perzinaan, ya, akhirnya perselingkuhan, karena orang lain tidak menjaga, ya. Dan ini lebih diutamakan untuk jangan satu rumah, ya, lebih utama, kecuali dalam kondisi darurat yang bisa memungkinkan, ya, untuk waktu yang tertentu supaya bisa dipisah, ya. Karena ini yang kita lihat, ya, terjadi di informasi di media massa pun demikian, Pak, ya. Dengan menantu dengan mertua yang hari ini luar biasa fitnah syahwat ini. Karena nasihat kita adalah untuk berhati-hati dengan adik ipar atau kakak ipar. Wallahu ta'ala alam. Masih ada, Pak? Ya. Ada sebagian daripada iman kita, ada nampaknya di waktu dia menjelang rakaat yang ketiga, dia bangun dari
mengangkat takbir lagi. Ya, takbir begini dia. Ah. Ya, Sebelum dia beranjak ke atas. iya. Ada enggak hadisnya sejak dari para ulama tentang ini? Memang takbir itu sahihnya setiap gerakan ada hadisnya. Tapi bukan mengkhususnya waktu takbir itu saja, waktu di sujud itu saja. Kalau dia mampu setiap ada hadis yang sahih. Setiap gerakan dia lakukan angkat tangan. Ya. Tapi tidak saja di waktu sujud itu, bangkit dari sujud itu saja. Di takbir rakaat yang ketiga. Karena kalau dia mengkhususkan hanya di rakaat ketiga saja taksis, ya dulu alillah dalil. Membutuhkan dalil. Ada dalil tidak? Pengucapan takbir itu dilakukan di tangan begini Ustaz. Ya. Naik itu. Dia naik ke beranjak ke berdiri kan itu. Yang dia hadisnya boleh dia lakukan setiap gerakan dia. Bukan mengkhususkan. Paham? Ya, bukan mengkhusus pas naik saja. Jadi setiap dia Allahu Akbar ruku juga niat terus sampai salam nanti ya. Setiap gerakan dia, perubahan gerakan itu ada, boleh, ada hadisnya. Tapi ini jarang yang diamalkan, sunnah yang jarang diamalkan. Wallahu taala alam. Itulah masalah sholat pakai sandal. Ya, Kan ada hadisnya itu. boleh. Ada kadang-kadang kan kita permasalahannya kalau kita sholat pakai sandal sebagian daripada jemaah mungkin ini agak aneh. Gitu. Bagaimana menyelesaikan itu? Ya. Salat dengan na'al atau fas dengan khiza ya boleh dengan apa namanya khiza dengan sandal dengan sepatu ya itu di tempat ya apalagi kalau kita zaman sekarang kalau masjid rata-rata sudah pakai keramik ya, pakai karpet ya kan kalau kita masuk ke dalam masjid pakai sandal pakai sepatu itu tentu mendatangkan fitnah ya. Kalau kita di lapangan, sholat di lapangan, ya, sholat di tanah lapang atau sholat berjamaah, ya, boleh kita menggunakan dengan sepatu, ya, dengan sandal, dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang kita hidupkan sesekali, ya. Dan itu juga kalau orang awam menilai, ya mereka nggak tahu hadisnya, ya kan, hadisnya ada sunnah Rasulullah SAW. Tapi tentu kita zuruf di sini harus juga paham, ya, dengan kondisi masyarakat awam kita. Kalau jelas-jelas di masjid yang sudah bersih, yang sudah ada lantainya, sudah apalagi sudah di karpet, tentu fitnah yang besar nanti menyebar ya. Kalau walaupun sandal kita itu bersih. Walaupun sandal kita bersih, ya. Untuk menghindari fitnah, ya, fitnah. Ya. Wallahu taala alam. Lagi Ustaz, apa lagi? Dua. Ada kan kita sholat kadang-kadang sholat apa ini? Sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ya. Jadi kadang-kadang di depan kita ini disediakan orang sandal. Gimana cara? Sekarang kan sandal kan kotor nih. Kita di belakang nih. Ya. Padahal sandal itu berdiri di depan. Ya. Kita nggak tahu dia najis apa enggaknya. Iya. Kalau sandal itu nggak tahu kita najis apa enggak. Iya, najis apa enggak. Ini kan permasalahan. Iya. Nah, di situ hukumnya al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Ya. Yang dimaafkan. Berarti kita nggak tahu kondisinya. Ya, hukum asalnya toharah. Ya, hukum asalnya suci. Ada kondisi ya, apalagi di lapangan ya, kita sholat, ya kita menghadap sandal itu tidak darurat. Dan juga kalau kita pakai sepatu kan tidak tahu kita di mana kita kita boleh kan sholat pakai sandal pakai sepatu boleh kan? Kan tidak tahu kita menginjak apa. Kita langsung sholat. Kan nggak dicuci sepatu kita kan? Nah, begitu juga kita kalau di hadapan kita ada sandal, ya ini tidak terlarang atau tidak dihukumi najis. Wallahu ta'ala. Itu ma'fu anhu namanya hukum fikih yang dimaafkan. Ya. Itu ya, Bu Faisal, barakallahu fiik. Allah a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Ini udah 3 pertanyaan. Satu cukup ya. Fadhal. Rambut panjang ini dua ada. Rambut panjang, laki-laki. Ya. Sampai ke bawah. Ya, Laki-laki ya. bagi laki-laki ya, bagi perempuan tidak masalah ya. Yang jelasnya bahwasanya sya'ar boleh ya, tapi jangan syuhrah. Jangan untuk meniru-niru ya. Tapi menghidupkan sunnah. Sesekali Rasulullah itu juga lewati dari 2 daun telinganya, rambut Nabi ya, berpanjang sampai ke bahu ya.
dan juga sampai 2 daun telinganya, ya. Dan ini tidak menyerupai wanita, ya. Kalau dia memanjangkan rambutnya tujuannya menyerupai wanita, ini terlaknat. Terlaknat seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai meniru suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Ya. Tapi karena ini tujuannya mengikuti sunnah, sesekali dia panjang rambutnya boleh. Ya. Tapi kebanyakan Rasulullah SAW itu rambutnya sering dirapikan. Sekali dia panjangkan, boleh untuk alasan yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiik. Ya, masih ada, ibu-ibu, masih ada? Ya, betul, Ustaz. Ya. Hmm. Yang panjang, ya. Barakallahu fiik. Kalau tidak salah kita sudah huraikan, masih ingat Pak? Berapa kali pertemuan yang lalu Ustaz, ya? Masih ingat? Ada yang ingat enggak? Kan ada pertanyaan ibu-ibu itu, Ustaz bagaimana nanti kalau menyapu itu sampai ke ujung rambut, ya? Kan rambut kami panjang sampai ke sampai ke ekor, ya. Tentu jatuh dia nanti, kan. Jadi di situ sampai ke ujung ke ujung kepala, bukan ujung rambut, ya. Ya, ujung kepala kan kemarin dua, ya. Ada yang langsung dari sini sampai ke belakang, ada dari sini balik ke belakang kaifiahnya. Jadi laki dan perempuan sama, ya, yaitu batas dari depan ini sampai ke ujung kepala, balik lagi ke depan, atau dari belakang dia mulai ke depan, langsung ke belakang lagi. Dua-duanya boleh. Jadi itu bukan ujung rambut, tapi adalah ujung kepala. Jadi ini untuk sunnah Rasulullah SAW, beliau mengusap rambut seperti itu yang diamalkan. Dan ini hadisnya yang lebih kuat, lebih banyak diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Gimana? Masalah tasawuf dari Ustaz Firman. Kalau subuh kan cuma satu tasawuf kita. Jadi posisi kita di duduk terakhir itu intiras atau tawarruk? Ya. Barakallahu fiik. Yang rajih, yang kalau kita sholat dengan 2 rakaat itu duduk iftiras. Karena sholat 2 rakaat. Satu tasyahud, apa salah? Yang apanya 2 rakaatnya. Ya, kalau kita sholat 2 rakaat kita duduk iftiras, bukan tawarruk. Kalau dia rakaatnya 3 atau 4, maka sujud tasyahud terakhir itu dengan tawarruk. Yaitu yang kita lihat dan kita nukil, ya, dari para ulama, ya, kita kalau 2 rakaat itu duduknya dengan tawarruk. Wallahu taala. Ya, Pak. Sabar. Empatnya tasyahud awal dia tawarruk juga. Tasyahud terakhir dia tawarruk juga. Bukan iftiras, ya. Enggak. Ini bukan ini menyelisihi, ya. Tidak pernah dinukil dia tawarruk yang tawarruk rakaat yang pertama tasyahud pertama dan tasyahud terakhir. Tapi kalau dia rakaat pertama tasyahud pertama iftiras, rakaat tasyahud kedua iftiras boleh. Ya, tapi tawarruk untuk tasyahud yang pertama tidak ada dalilnya. Ya. Dan tawarruk itu kalau dia rakaat tasyahud awal, tasyahud akhir dia tawarruk, ada hadisnya. Dan kalau dia tawarruk dia di tasyahud awal, tawarruk pula di tasyahud akhir, ini wallahu taala alam, kita jumpai hadisnya. Ya. Barakallahu fiikum. Ya. Semuanya. Turut tetap tawarruk. Iya, Ustaz Jundi.
Ustaz yang di Payakumbuh ya? Ya, Allah alam kita belum temukan Pak. Satu masjid itu? Oh, di hotel. Jamaahnya jamaah kita atau jamaah orang Indonesia? Indonesia atau jamaah luar? Oh, jamaah Arab ya. Allah Ta'ala alam. Belum kita temukan dalil. Satu lagi Ustaz, boleh kan? Iya, udah banyak nih, udah 4. Abu Faisal. Di Pangkas ya. Ya, betul. Duduk ikat yang Iya. ini. Iya. Apa ini sering dilakukan oleh Rasulullah? Ya. Sering dilakukan oleh Rasulullah. Boleh sekali kita amalkan duduk ika. Ya. Ya. Apalagi yang lebih diutamakan kalau kita pakai sandal atau pakai sepatu, duduk ikanya itu. Oh ya, Bapak pakai sandal. Ya. Sepatu itu langsung. Kalau duduk apa dia susah. Ya, duduk ika. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, satu lagi mungkin terakhir. Ada? Fadhal Hasan, berterima. Ya. Masih ada? Di masjid kita masih ada? Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya. Ini ya Rasulullah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Syekh Albani telah menulis kitab namanya Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mulai dari takbir sampai taslim diuraikan. Dan itu termasuk beliau bahas dalam itu. Itu adalah namanya syubhat ya. Itu dalam kebidahan yang dilakukan dengan tersebarnya hadis palsu ya, hadis terpalsu di tengah-tengah masyarakat kita ya, yang la aslalah, yang tidak ada asal-usulnya. Dengan mereka mengatakan bahwasanya di mana asal-usul hadis ini, kalau mengucap salam itu dengan ini membuka pintu surga ya, membuka pintu surga, dan tangan kiri tidak boleh dibuka ya, karena itu pintu neraka. Jadi ini yang kebiasaan. Dan juga ada setelah salam mereka mengambil kemudian meletakkan kepala. Pernah antum lihat enggak? Ya, ini sering kan ya? Ya ini langsung ditempel ke kepala. Itu mereka hadis juga tersebar palsu, itu ada melihat Nabi Ayub ya, yang katanya ulat dari kepala itu ke bawah ya, dan karena sabarnya kemudian ulatnya langsung lagi ditaruh ke atas kepalanya. Nah, itu kan amalan-amalan yang diada-adakan ya, hadis palsu ya. Maka untuk itu nasihat kita adalah kembalilah kita kepada sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak ya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ya sunnah kaifiyah salat Nabi ini mardud ya. Dan juga tergantung nanti amalan kita dengan sahihnya salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat itu amal seorang adalah salat. Maka hendaklah salat kita itu betul-betul salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bagaimana melihat Nabi salat ya, dengan mempelajari sunnahnya, mempelajari dengan kitab para ulama yang muktabar, yang telah merangkum ya, dari kitab-kitab yang besar sampai kitab-kitab yang tafsili, yang merinci bagaimana kaifiyah salat Rasulullah. Yang lebih bagus itu kita miliki adalah sifat salat Syekh Albani yang telah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ya. Ini untuk pedoman kepada kita dan juga kepada jamaah ya, ibadah itu hukumnya haram dilakukan ya. Ibadah kan maksud ibadah itu ya. Haram dilakukan boleh kecuali ada dalil yang menyuruh. Ini harus kita. Jadi pertanyakan dulu kalau kita mengamalkan ini ada enggak dalilnya. Kalau enggak tahu kita tanya guru, tanya ustaz, tanya yang lebih alim. Ya, itu agar apa? Agar terjaga kita daripada amalan-amalan yang diada-adakan. Ya. Karena amalan yang kita ada-adakan resikonya bukan dapat ibadah, bukan dapat amal, tapi malah diazab. Kok beramal Ustaz diazab? Ya ini bukan karena dia, tapi menyelisihi sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita tawassut, hendaklah kita pertengahan, ya. Lebih baik amalan yang sedikit tapi sesuai sunnah Rasulullah ketimbang amalan yang banyak tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin itu ya saat di penghujung kajian kita di malam hari ini. Semoga satu hadis yang kita kupas tadi bermanfaat kepada kita semua, dan bermanfaat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan ilmu kepada kita. Ya mufahhim Sulaiman fahimni, ya muallim Adam alimni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.